semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Thorik Lubis dengan NIM C24012210079 dari kelompok 4 Biologi Perikanan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi reproduksi pada praktikum kali ini. Yang pertama saya akan menyebutkan dulu beberapa aspek-aspek dari biologi reproduksi itu. Yang pertama itu adalah nisbah kelamin. Yang kedua ada tingkat kematangan gonad atau TKG. Lalu yang ketiga ada indeks kematangan gonad atau IKG. Lalu yang keempat ada fekunditas. Yang kelima yang terakhir itu adalah diameter telur. Lalu untuk praktikum kali ini kami melakukan penelitian atau praktikum dengan gonad yang dipotong menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian atas, tengah, dan bawah, atau namanya anterior, middle, dan juga posterior. TKG atau tingkat kematangan gonad yaitu suatu perkembangan pada suatu organisme, yaitu ikan, baik itu sesudah maupun sebelum memijah. Hal ini penting untuk diketahui untuk keperluan berbagai konsep dari biologi perikanan itu sendiri. Nah, TKG pada setiap ikan itu berbeda-beda. Salah satunya yang menjadi ciri dari hal tersebut adalah ikan dengan periode hidup yang panjang akan mengalami kematangan gonad yang lebih lambat. Sedangkan sebaliknya, ikan yang mengalami periode hidup yang lebih pendek akan mengalami kematangan gonad yang lebih cepat dari ikan yang sebelumnya. Nah, TKG ini dapat menjadi bagian yang penting dalam biologi perikanan karena dapat menjadi sarana dalam mendalami perkembangan gonad yang sudah masak dengan jumlah yang ada di suatu perairan, ukuran pemijahan, musim pemijahan, serta lama dari pemijahan itu. Dalam menentukan TKG itu terdapat 2 cara yang dilakukan untuk meneliti gonad ikan. Yang pertama itu adalah histologi, yaitu metode yang dilakukan untuk meneliti gonad yang memiliki ukuran kecil. Lalu yang selanjutnya ada morfologi, yaitu merupakan suatu cara yang dilakukan untuk meneliti gonad ikan yang memiliki ukuran yang lebih besar. Selanjutnya adalah fekunditas. Fekunditas merupakan kemampuan untuk bereproduksi, dan fekunditas itu terdiri dari 3 macam, yaitu diantaranya ada fekunditas mutlak, fekunditas nisbi, dan juga ada fekunditas total. Yang pertama itu adalah fekunditas mutlak, yaitu jumlah telur yang masak sebelum dikeluarkan. Lalu yang kedua yaitu fekunditas nisbi. Fekunditas nisbi adalah jumlah telur per satuan berat atau panjang. Lalu yang terakhir ada fekunditas total, yaitu telur yang dihasilkan ikan dari awal produksi hingga akhir. Nah, dalam praktikum kali ini metode kerja dibagi menjadi 3, yaitu ada yang pertama adalah metode volumetrik, yang kedua itu ada gravimetrik, lalu yang ketiga, yang terakhir itu adalah metode gabungan. Dan pada praktikum kali ini kelompok saya kebetulan mendapatkan metode gabungan. Metode gabungan ini merupakan perpaduan antara metode yang lainnya, yaitu metode yang pertama ada volumetrik, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengukur volume dengan memasukkan gonad tersebut ke dalam gelas ukur, dan juga metode gravimetrik. Metode gravimetri itu metode yang harus melakukan menimbang berat dari gonad total tersebut, kemudian diambil dari bagian gonad tersebut. Dan untuk metode kerja gabungan ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah menimbang berat total dari gonad yang sudah matang tersebut. Selanjutnya akan dihitung dan kemudian mengambil bagian dari gonad tersebut cara yang akan diamati selanjutnya. Lalu menimbang seluruh gonad contoh tersebut. Setelah itu kita mengukur volume dari gonad tersebut dengan cara memasukkan
gonat ke dalam gelas ukur. Lalu yang selanjutnya kita membagi gonat tersebut menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama seperti yang tadi saya sudah bilang, bagian atas yaitu anterior dan middle, lalu yang terakhir itu adalah posterior yang bagian bawah. Nah, setelah itu dari ketiga bagian tersebut dihancurkan dan diberi aquades atau yang disebut dengan burai, yaitu dengan menambahkan air kepada gonat tersebut dan menghancurkannya hingga telur-telur ikan itu menjadi muncul dan dapat dihitung. Setelahnya kita menghitung dari total telur-telur ikan yang ada dalam gonat tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan review dari materi praktikum yang hari ini. Sekian dari saya, terima kasih.